Namun, apa yang dimaksud Nyi Roro Kidul dengan warisan di ujung timur Jawa? Siapa yang menunggu Panglima Burung di sana? Dan ujian macam apa yang akan datang? Setelah meninggalkan pantai Parangtritis, Panglima Burung berjalan ke timur. Kakinya menapak di jalanan sunyi, melewati ladang-ladang kosong dan desa-desa yang sepi, seolah alam ikut menunduk pada seseorang yang telah membungkam egonya sendiri. Ia sampai di Banyuwangi. Di kejauhan, Gunung Ijen berdiri gagah, puncaknya diliputi kabut biru pekat. Tapi bukan itu yang menarik. Saat ia tiba di kaki gunung, udara berubah hangat, lalu dingin, lalu menusuk. Langit siang mendadak redup, dan suara nyaring seperti siulan burung bercampur isakan bayi terdengar di kejauhan. Di antara semak dan bebatuan, sebuah gerbang batu tua berdiri. Di atasnya tertulis aksara Jawa kuno yang tak bisa dibaca oleh kebanyakan orang, kecuali oleh Panglima Burung. Itu adalah aksara leluhur dari seberang laut, dari tanah yang sudah lama hilang. Tunggumu telah lama, Panglima. Sebuah suara berat tua dan syarat kelelahan muncul dari balik kabut. Muncul sesosok laki-laki renta berpakaian putih kusam dengan kain kepala berwarna merah darah. Tangan kirinya menggenggam tongkat kayu hitam, dan matanya satu buta, satu menyala biru. Dialah Ki Ageng Jati, juru jaga warisan tertua dari tanah Jawa Timur. Lebih besar dari aku. Aku telah menjaga warisan ini selama 200 tahun. Tapi aku bukan penjaga terakhir. Warisan ini bukan untuk diwariskan lewat darah, tapi lewat penderitaan, lewat sunyi, lewat perjalanan. Dan kaulah yang terpilih. Panglima Burung hanya menunduk dalam, tak berkata, tak menggoyangkan kepala. Ia menerima, tanpa memburu. Ia paham bahwa warisan bukanlah hadiah, melainkan kutukan yang harus dijalani dengan ikhlas. Ki Ageng Jati mengangkat tongkatnya dari dalam tanah. Tiba-tiba, sebuah pusaka berbentuk burung besar muncul dari batu hitam. Matanya bersinar permata biru kehijauan. Pusaka itu menggigil hidup, bergetar hebat, dan saat mendekat ke Panglima Burung, tanah di sekitar mereka pecah. Kabut membubung ke langit, dan dari dalam kawah muncul makhluk setengah manusia, setengah api. Suaranya berat, menggeram. Aku adalah Buto Alas, penghuni terakhir kawah Ijen, yang telah menunggu pewaris pusaka untuk dikorbankan. Jika kau sungguh pewarisnya, biarkan kau hidup. Tapi jika bukan, kau akan hancur di perut bumi. Dengan cepat, pertempuran pun terjadi. Namun, Panglima Burung tetap diam. Ia bergerak seperti bayangan, menghindar, menyerap serangan, dan mengikat makhluk itu dengan simpul cahaya yang muncul dari jubahnya. Saat Buto Alas hendak memuntahkan api terakhirnya, Panglima Burung berdiri tegak, menekan telapak tangannya ke tanah. Dengan nada rendah yang menggema, ia bersuara, "Aku bukan pewaris, aku pelayan warisan ini." Tanah menutup, api padam, dan Buto Alas menjerit, hancur menjadi abu. Pusaka batu burung hitam itu masuk ke tubuh Panglima Burung. Ki Ageng Jati tersenyum tenang, lalu lenyap menjadi debu, menandakan tugasnya telah selesai. Langit di atas Gunung Ijen cerah, namun cerita ini belum berakhir. Seperti yang pernah dikatakan oleh Nyai Roro Kidul, perjalanan Panglima Burung belum selesai. Warisan bukanlah akhir, tetapi awal dari sesuatu yang lebih dalam. Langit di atas Gunung Ijen bersih, tanpa awan, tanpa angin, hanya keheningan yang menyelimuti. Bumi seolah memberi penghormatan kepada manusia yang telah melewati ujian paling sunyi. Panglima Burung turun dari gunung dengan langkah pelan. Pusaka batu burung hitam itu kini melebur dalam dirinya, menjadi bagian dari dirinya. Tapi ia tidak merasa bangga. Tidak ada senyum kemenangan, hanya keheningan. Ia tidak kembali ke kampungnya, tidak mendirikan padepokan atau mengajar. Ia hanya terus berjalan, ke utara, ke barat, ke tengah, menyusuri batas antara desa dan hutan, antara tanah dan laut, antara hidup dan yang tak terlihat. Dimanapun ia lewat, orang hanya melihat sosok berjubah kelabu dengan tatapan tajam dan langkah pelan. Kadang ia menginap di masjid tua, kadang di surau kosong, tapi tak sekalipun ia berbicara. Bahkan ketika diberi makan, ia hanya menunduk hormat dan melanjutkan perjalanannya. Suatu malam, saat bulan purnama menggantung di langit,
Ia kembali ke tempat pertama ia memulai tapa bisunya, di puncak bukit tempat ia dulu melepaskan semua gelar dan namanya. Di sana, Nyai Roro Kidul telah menunggu. Tidak lagi dalam rupa penggoda, tapi dalam bentuk sejatinya, seorang ibu yang agung, penuh wibawa, dan luka ratusan tahun yang tak pernah sembuh. Kau tidak hanya lulus ujian, Panglima. Kau telah membuka gerbang yang bahkan banyak raja tak mampu melintasinya, kata Nyai Roro Kidul. Sekarang satu tugas terakhir menantimu. Ia menunjuk ke arah laut. Di dasar samudra, ada sesuatu yang telah lama tertidur. Jika itu terbangun tanpa penjaga, tanah ini akan pecah dari dalam. Aku bisa menjaga sebagian, tapi hanya seseorang yang telah menyatu dengan kesunyian yang bisa mengikatnya kembali. Panglima Burung tidak menjawab. Ia hanya melangkah ke pantai, menuju ke tengah laut. Tubuhnya menyatu dengan ombak, jubahnya menyatu dengan arus. Sejak saat itu, ia tak pernah terlihat lagi oleh manusia biasa. Namun, kadang nelayan tua yang tersesat di laut mengaku pernah melihat burung hitam besar melayang di atas ombak, menjaga batas antara dunia manusia dan sesuatu yang lebih tua. Para peziarah yang hati mereka benar-benar bersih mengaku bahwa di malam tertentu, saat mereka duduk dalam tapa sejati, sosok berjubah kelabu duduk di samping mereka, tanpa suara, tapi membuat hati mereka hening seperti permukaan danau. Panglima Burung tak pernah kembali, karena ia tak pernah pergi. Ia kini adalah penjaga keheningan, penjaga warisan yang tak bisa diwariskan, hanya bisa dilalui dengan diam. Terima